Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, waktunya nguliner. Jadi nguliner adalah ngobrolin usaha entrepreneur. Dan memang pas banget ya entrepreneur kita satu ini emang menggiati dunia kuliner juga. Jadi pas banget sama tema acara kita nguliner ya. Dan kulinernya adalah kuliner khas Palembang. Tadi aku udah sebut loh, aku udah bilang pempek. Kenapa enggak sih teman Pro 2? Tadi aku baru masuk studio udah mulai makin kriuk-kriuk aja karena ternyata ada aroma pempek yang bener-bener enak banget. Ya dong, karena kita bakal ngobrol ya bareng owner pempek Dapur Tralala bareng Kak Yuni Eka. Selamat siang. Selamat siang Kak. Aduh Kak Yuni Eka, auranya tuh terpancar ya sebagai seorang entrepreneur sukses ya. Amin. Tapi yang hebatnya lagi teman Pro 2 bukan cuma seorang entrepreneur sukses aja ya. Yang hebatnya adalah Kak Yuni bisa membagi waktu karena memang tetap bekerja di Iya, sini. Kak. Wow ya. Jadi ini yang hebatnya teman Pro 2. Jadi tetap bisa membagi waktu dunia kerja sama dunia usaha itu tuh nggak gampang loh. Tapi ternyata Kak Yuni Eka bisa ya. Keren ya. Dan kita hari ini bakal ngebahas membangun usaha sambil bekerja, tantangan dan strateginya seperti apa sih? Judulnya serius ya. Iya dong ya. Serius ya, Kak? Judul dari dosen banget nih kalau udah kayak gini. Betul. Iya kan ya benar ya. Oke deh. Sebelumnya Kak Yuni mungkin bisa cerita dulu atau perkenalkan diri Kak Yuni dulu dong, keseharian seperti apa nih? Oke, perkenalkan nama saya yang lengkap sih Yuni Eka Wati, biasa dipanggil Yuni Eka Kak. Nah sekarang sih kalau kesibukan, kalau dibilang sibuk banyak ya, tapi yang banyak menyita waktu sebenarnya jadi ibu rumah tangga sih. Oh, Iya, jadi kita perannya banyak anjas ya. antar jemput sekolah juga. Oh iya kan. Jadi 3 peran ya sebenarnya Iya, ya. betul. Oke. Itu yang kemudian saya juga dosen akuntansi di Universitas Taman Siswa. Ya, sekarang juga masih jadi mahasiswa di Unsri, program doktoral ilmu ekonomi. Jadi sekarang sedang di fase akhir ini Kak, nunggu. Dan juga usaha pempek. Waduh, luar biasa. Cakep. Luar biasa banget itu Pro 2 ya. Jadi membagi waktunya gimana ceritanya ini loh yang bakal kita bahas. Karena memang seorang dosen, tapi merangkap mahasiswa karena ngambil S3 saat ini ya, program doktoralnya. Jadi itu udah 2 aktivitas jalan. Aktivitas ibu rumah tangga tetap jalan juga antar jemput anak sekolah, ya enggak sih? Iya dong. Aktivitas selanjutnya seorang pelaku entrepreneur juga ya, UMKM juga sambil berjualan juga nih, usaha dapur pempek Tralala. Keren banget sih teman Pro 2. Tapi pertanyaannya memang sesuai dengan topiknya kita juga, gimana ceritanya bisa bagi waktu? Pasti teman Pro 2 pada penasaran banget kan? Gimana? Kalau awal sih kan dulu pandemi ya Kak ya, 2020. Saya dulu memang hobi. Jadi berawal dari hobi masak ya, dan anak saya tuh hobi makan pempek. Nah, jadi di situ saya tertantang untuk belajar pempek mulai tahun 2010 saya pindah ke Palembang, 2011 mulai belajar. Nah, buka orderan by PO aja. Nah, full time jualan online tuh ketika pandemi. Justru pandemi itu menuai rezeki. Bener. Iya. Jadi ketika pandemi kan kita semua serba online, termasuk ngajar, termasuk anak-anak sekolah juga online. Nah, di situ. Nah, tapi tantangan terbesar adalah setelah pasca pandemi Kak. Itu mulai gimana cara bagi waktunya. Aduh, luar biasa. Tapi satu hal yang saya yakin adalah manajemen waktu. Saya selalu membaginya tuh kita kerja sama tim. Jadi saya, suami dan anaknya, jadi kalau pagi habis antar sekolah kegiatan saya ini, kita kok selalu berkomunikasi hari ini apa yang dipikir. Jadi tidak semua bisa jalan. Walaupun ada hal-hal ya mungkin yang di luar tiba-tiba anak harus pulang cepat dan sebagainya ya. Jadi harus menyiapkan kalau misalnya anak pulang cepat, oh berarti sudah dia suruh tunggu dulu, kita selesaikan pekerjaan dulu. Dan alhamdulillah sih kalau usaha pempek saya dibantu karyawan sudah saat ini. Kalau dulu pas pandemi buat sendiri, packing sendiri, kirim sendiri. Kalau sekarang kita sudah karena food online, karyawan saya ada yang bantu membuat, dan kemudian ada 3 orang. Dan ada yang kalau yang satu tidak tetap, kalau yang tetap tiap hari ada 2 yang pasti datang. Kemudian mereka sudah adalah ibu-ibu yang rata-rata umurnya di atas saya Kak. Jadi rata-rata ada yang umur sudah 50. Memang mereka karena ketika pandemi kan tidak ada pekerjaan suaminya, yang jadi
boleh nggak, ada nggak kerjaan, ya sudah kita ikut saya dan sampai sekarang alhamdulillah. Nah itu kita senangnya tuh karena bisa membuka lapangan kerja Kak. Iya. Nah, kalau untuk packaging pagi misalnya harus kirim pempek itu masih saya sendiri, saya lakukan sendiri. Ya biasanya malam sih saya packing, saya masukkan lagi ke freezer, pagi baru kita kirim ke Jabodetabek atau ke luar kota yang lainnya. Oh Iya. gitu. Jadi saya 90% Kak usahanya tuh online. Oke. Ya saya nggak punya toko. Oh iya, tapi hebatnya kayak gitu memang ya Iya. di era sekarang ini nggak punya Iya. toko cuman laris banget. Alhamdulillah. Jadi kita hanya via Instagram, sama kalau yang sudah kena sih via WA ya. Kalau di TikTok belum terlalu aktif, hanya beberapa aja kan ada konsumen dari TikTok. Gitu. Oke, ya. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Jadi mengais rezeki awal banget ketika pandemi, tapi ternyata saking menikmati sampai sekarang tetap aja ya menggeluti dunia usaha ini nih. Enak Kak, gajinya harian jadinya. Iya kan, kita nggak ada buntu-buntu harian loh Ji. Pas ada yang beli udah cair aja gitu kan ya. Ini keren. Tapi tadi pas pertama kali bilang, memang Kak Yuni bilang merantau ke Palembang awalnya. Aslinya orang mana nih? Saya dari Jogja Kak. Oh Jogja loh. Kenapa orang Jogja lebih jago dari orang Palembang bikin pempek ya, luar biasa. Terus bikin pempek dari mana dapatnya itu ilmunya? Saya belajar ya, saya pernah belajar dengan teman saya dari Kuto. Kemudian saya kursus juga pempek ke Anggrek pernah. Kemudian ke ada satu kan saya dulu sebelum jadi dosen kan kerja di Panin ya. Jadi ada nasabah kita kan banyak orang Chinese kan, pinter Kak. Iya benar. Jadi kami saya belajar, kalau beliau buat saya belajar. Nah, dari situ kita bisa modif yang pas untuk kita jual ke pangsa pasar kita yang apa tuh. Akhirnya ketemu sendiri. Iya, keren banget ya. Tapi artinya awalnya dan sampai sekarang bahkan ya Kak Yuni ini tetap menggeluti dunia kerja, karir tetap jalan gitu kan ya. Tapi memang usaha juga tetap jalan juga nih ya, berbisnis lah ya kalau aku bilang kayak gitu nih. Antara keduanya yang mana sih yang lebih enak, lebih nyaman gitu loh? Kalau dibilang dua-duanya nyaman. Kalau di pempek jujur nyaman di uangnya ya Kak. Nyaman sekali gitu kan. Tapi kalau di dunia kerja saya, kita nggak memungkiri itu adalah ada prestis ya kita sebagai dosen. Jadi dan juga saya kan ngajar kewirausahaan nih Kak di kampus. Pas banget ya. Pas banget. Relate loh. Iya, jadi saya ngajar di beberapa fakultas di fakultas. Jadi ada saya di Fakultas Hukum, saya ngajar untuk kewirausahaan, di FKIP juga Nah, di situ saya ngajari mereka gimana memotivasi kalau kita tuh bisa loh usaha, karena anak-anak muda sekarang kan seneng ya ke online. Jadi kita ngajari kalau misalnya punya usaha, gimana sih Bu cara bikin perizinan online? Kayak gini, nah kita lewat situs apa, kemudian apa aja yang harus disiapkan. Jadi untuk mereka belajar jadi startup bisnis tuh bisa lah. Jadi saya praktekkan ke mahasiswa saya gimana buka usaha. Wow, bukan cuma mengajarkan kasih ilmunya secara cuma sekarang kalau teori-teori doang, tapi enggak, ternyata dosen satu ini udah praktek juga gitu kan ya. Kewirausahaannya gitu loh ya. Jadi emang relate banget ya teman Pro 2. Oke, luar biasa loh ya Kak Yuni Eka ini. Tapi mungkin kamu pengen tahu juga tentang pempek dapur Tralala. Kenapa namanya dapur Tralala? Aku inget Tralala Trilili deh zaman dulu kan. Bener ya, itu kan mungkin ada satu biar mudah diingat. Iya kan. Kemudian yang kedua itu kependekan nama anak-anak saya. Anak saya ada dua kan. Tralala tuh anak saya yang Tirsa, Lausia yang anak saya yang nomor 2, nama kedua kemudian Labdawara. Itu jadi nama anak saya 2, tapi yang Tirsa itu yang dari Tra, itu yang anak pertama, yang Lausia itu nama kedua anak saya, dan Labdawara itu nama anak saya dua-duanya tuh ada belakangnya ada Labdawara atau anugerah lah artinya. Itu bahasa Sanskerta. Iya. Oh makanya jadi pempek dapur Tralala ya. Tapi jadi bagus juga, denger enak banget ya Kak, Tralala Trilili zaman dulu kan. Biar udah diingat lah. Betul ya. Jadi keren banget nih. Jadi untuk menentukan nama juga jangan salah teman Pro 2 ya. Itu juga ada kiatnya biar gampang ingetnya gitu kan ya, dan enak nyebutnya itu tuh pempek dapur Tralala cie. Luar biasa ya. Tapi tadi pas awal kali banget dibilang itu kan pas pandemi. Akhirnya bikin pempek. Yang pertama kali customer awalnya siapa kemarin Kak Yuni? Kalau saya sih pertama saya sharing ke teman-teman saya, karena kan kebetulan karena saya SMA SD, SMP, SMA di Magelang, kuliah Jogja. Jadi kan teman-teman saya di Jawa banyak. Nah, ketika pandemi saya gini, ada teman-teman saya yang kena COVID nih, saya kirim.
sekaligus sampel. Jadi mereka nanti bikin oke. testimoni grup pempek kamu inilah masukannya ini. Iya, 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 Nah iya. dari situlah mulai berkembang ya di awal. Wow. Jadi kita biaya promosinya ya sekaligus kita kasih biar orang yang pandemi itu kena COVID seneng, Iya, kalau dapat bener. makanan pempek kita juga dapat untuk kita Testimoninya promosi ya gitu. testimoni. Iya Gitu. sih bener banget loh ya. Jadi Iya. kita beramal kayak memberikan juga gitu kan, share juga, tapi dapat testimoni juga dong Iya. dari yang bersangkutan. Itu keren banget sih. Sejak itu ya akhirnya orderan masuk terus ya Kak Yuni Iya, ya. alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. sempat kita agak ada fase lah di mana sepi itu ketika di tahun 2022 sempat lah ada beberapa Oh, bulan. Ya, padahal COVID sudah agak lumayan ini agak ya, lumayan agak lumayan ya, landai ketika gitu. COVID sudah orang kita sudah era new normal kan sudah mulai iya, orang benar, new keluar normal lah, tuh. jajan dan sebagainya keluar. Jadi itu sudah agak turun. Tapi mungkin lama-lama orang balik lagi ya. Iya Karena kesibukan, dong, ya, seperti itu betul. balik lagi, ya. Karena emang di era digital kayak sekarang juga yang namanya belanja online, apa-apa serba online tetap aja dong Tetap, ya. apalagi Oke. ibu-ibu. Jadi pasar kita adalah ibu-ibu kerja yang sibuk, yang pengen nyiapin cemilan untuk anaknya. Iya dong. Iya kan, jadi pangsa. Pas banget ya. Tapi luar biasa teman Pro 2 beneran ya. Aku bukan cuma ngasih testimoni doang, tapi emang aroma pempek gitu sampai sekarang menusuk-nusuk deh. Kak Ita tuh sampai ileran jadi lap 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 lap. Enak banget loh, luar biasa ya. Oke, tapi ini kan sementara ini sekarang sedang menggeluti online dulu. Iya. Ada keinginan nggak nanti mungkin punya tempat toko tersendiri gitu lah, kios sendiri segala macam. Pengen sih mungkin kalau bisa, tapi kalau misalnya di Palembang kayaknya kita nih jalan 5 langkah aja sudah ada ya Kak ya. Untuk pempek. Kita pengennya di luar kota mungkin. Iya dong, Kak. mungkin di Jogja Iya, jadi kan kita tanah membuka- kelahiran. Ya, kita ada beberapa reseller, saya di Depok ada, di Bekasi. Jadi mungkin akan menjajaki reseller mana yang kira-kira penjualan terbesar, kita mungkin akan buka di daerah sana ya. Oke, waduh sudah jadi resellernya iya. juga nih, luar biasa loh. Ini bukan tahap awal lagi tapi sudah step by step udah kemaju ke depan banget, sudah Iya. punya reseller. Di mana aja nih Kak resellernya sekarang ini sementara? Kalau yang di Jabodetabek tuh ada di Depok, Bekasi, kemudian ada satu lagi di Jakarta Selatan, Jogja, Semarang, sama kalau yang ada yang baru ini Surabaya tapi belum terlalu aktif, cuman lumayan ada. Wow, luar biasa loh ya. Akhirnya merambah ke dunia reseller juga nih teman Pro 2. Jadi nama pempek Dapur Tralala bakal makin hits aja kalau Amin, gitu kan ya. makasih, Pastinya ya, iya deh. Tapi memang seperti kita bilang tadi, membangun usaha sambil kerja itu kan ada tantangan tersendiri ya nggak sih? Selain kita akan membahas tentang strategi nanti, tantangan ini yang paling besar banget dihadapin apa nih Kak Yuni? Kalau tantangannya tuh yang pasti adalah waktu. Pasti. Waktu. Jadi kita saya tuh kok sambil tidur, mau tidur tuh mikirin besok tuh mau ngapain, tuh Iya harus kan, tersusun. bener loh. Iya, waktu jadi jadwal tuh kalau kita meleset sedikit pun sudah panik, aduh apa Iya. yang dilakukan. Betul betul Ya, itu betul. masalah waktu yang pertama. Kemudian kita nggak untuk kemungkinan memang persaingan kita makin ketat ya, makin banyak yang buka, tapi kita optimis, kita harus menjaga kualitas yang pertama, kemudian kita menjaga hubungan baik juga dengan reseller kita, Iya, terutama pasti. itu. Jadi Oke. rutin lah kita sapa-sapa. Kalau sekedar tips saja Kak ya, sebenarnya semua bisa buka usaha asalkan dimulai dengan satu usaha yang dia hobi, hal yang dia suka. Oh, iya Jadi sih. memulai misalnya Kak karya atau kakak sendiri bisa mau buka usaha ya kakak seneng ke bidang apa, bisa fashion ya di situ. Iya Jadi, juga bener ya. Jangan karena ngelihat orang kayaknya pempek tuh menggiurkan, coba Padahal kita Iya nggak tahu nih bener. cara milih ikan yang bagus seperti apa. Yes betul. Memilih apa namanya gula batok yang tidak pahit supaya ini seperti apa. Oh iya bener 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 bener. Jadi kan Iya. dengan hobi, dengan suka itu pasti lebih maju lah nanti. Tapi iya sih bener banget. Jadi sesuai passion aja ya teman Pro Passion, 2. iya. Jangan lihat lagi pasar ramenya kayak gini, udah aku mau jual ini juga gitu kan ya. Ternyata bukan ke sana kitanya gitu kan Iya. Kak ya. Gitu sih teman Pro 2 harus tahu juga gitu loh ya.
Tapi memang kalau Kak Yuni sejak awal memang suka masak, bikin pempek juga akhirnya sudah menggeluti juga sampai kursus segala macem. Wih luar biasa loh ya. Jadi wong Palembang nian ya lama-lama ya Kak Yuni ini. Iya Kak. Iya dong kan udah kenal. Tapi emang suami orang sini asli sini. Suami Pagar Alam Kak. Oh ya udah Iya. berarti Sumsel ya. Iya, Sumsel, Ya udah iya. asli lah ya tidak kembali lagi saya rasa di sini aja nanti loh. Iya. Tapi usahanya akan kemana-mana gitu betul, deh amin, yakinnya Kak. ya. Amin. Mudah-mudahan ke Jogja ntar merambah ke Kalimantan Sulawesi kalau bisa kayak Amin, gitu. Amin. amin. Mudah-mudahan aja sih ya teman Pro 2. Tapi luar biasa sih kalau aku bilang. Artinya yang bikin itu Kak Yuni, yang belanja-belanja milih ikan, gula batok dan lainnya Kak Yuni juga. Saya, iya. Semuanya Tapi dilakukan kalau sendiri. masak sekarang kan ada karyawan yang sudah saya delegasikan. Jadi saya gini prinsipnya, saya tidak percaya dengan mitos yang mengatakan kalau beda tangan beda rasa. Iya, saya Karena sering kita nggak dengar pakai itu. tangan Kak. Buatnya. Iya Kita pakai sih. alat ya, pakai mixer, pakai tangan cuma bentuknya aja. Dan resep itu saya tempel Kak di dapur produksi. Jadi kalau karyawan saya lupa, garamnya sekian gram, Takarannya sekian betul. oke, jadi kalau dia mau meniru silahkan, tapi pemasaran di kita, akun Instagram semua saya pegang. Karena kalau kita mau jadi pengusaha yang sukses, kita nggak bisa kita sendiri semua, kita nggak akan tampil dong. Saya nggak Tapi bisa iya podcast loh. kayak gini. Iya bener ya kan, Iya, nggak sibuk bisa. aja. Iya. Oke, tapi aku bilang keren banget loh Kak Yuni. Karena memang kadang-kadang orang tuh kayak ini resep rahasia nggak mau dibagi, kadang-kadang kayak gitu. Iya. Tapi Kak Yuni ini enggak, nih luar biasa nggak pelit ilmu banget loh. Iya. Sampai kalaupun pegawai mau coba-coba silakan aja nggak apa-apa gitu ya Kak ya. Iya. Bahkan Oke. pegawai saya kan ada orang-orang yang dulu awalnya yang pegawai saya paling lama, dia nggak bisa buat pempek sama sekali. Sampai sekarang dia bilang, aduh saya untung loh sekarang kerja di sini Bun, saya kalau lebaran nggak perlu beli lagi, sudah bisa Iya buat. sih. Sudah itu kita ilmu bermanfaat ya. Bener. Bahkan kalau misalnya temen, saya pernah bulan Mei kemarin Kak diundang IPB untuk membuat pempek kita di lab pangan IPB, dan saya sharing, saya buka semua seperti tipsnya seperti apa, nggak masalah. Iya. Kita itu bagi saya ilmu yang bermanfaat, amal jariah ya Kak. Oh jadi Masya Iya. Allah, keren banget ya. Udah nggak pelit ilmu gitu kan, ini membuka lapangan pekerjaan pula. Karena itu memang salah satu yang memang bisa dibanggakan dari pelaku UMKM adalah bisa membuka lapangan kerja ya Kak ya. Betul. Pasti dong ya. Jadi mudah-mudahan nih kayak kita lihat Kak Yuni sekarang kan udah punya tenaga kerja juga yang bantu-bantuin. Aduh luar biasa deh ya. Mudah-mudahan segera setelah ini akan ada tempat outletnya, Amin, toko ya. offline-nya. Pasti dong. Pasti, Pengen pastilah, banget iya, gitu kan ya. iya. Oke, emang kayaknya dibalik ke daerah mana sih Kak? Kalau saya di Sako Baru Kak. Sako Baru. Iya, Oke, di Sako Jalan ya. Pancasila. Jadi mau ke arah ke Jalan Bandara ya. Gitu. Dari Sako mau ke Bandara. Iya, di iya, iya. situ. Iya. Waduh, pas banget ya teman Pro 2 yang mungkin stay daerah sana gitu kan ya. Tapi di rumah emang nggak buka sama sekali. Gak buka, tapi Nggak kalau sama tetangga sekali tuh ya? beli memang kalau mereka untuk bawa untuk oleh-oleh. Oh, tapi ada berarti ready Iya, juga, ready. stoknya Ini kan ada. di frozen kan. Iya, Kita iya, bayar, jadi iya, kalau iya. mereka mau untuk oleh-oleh mereka sudah pesan, tinggal WA aja. Kita siapkan, kita kotakin, kalian tinggal bawa aja. Wow, Iya. enak dong ya jadi Iya. tetangganya Kak Yuni. Iya. Jadi kalau cari oleh-oleh nggak perlu keluar jauh-jauh, langsung aja tinggal telepon aja siapin dong. Ya udah Iya. siap gitu ya. Oke, dan teman Prodo pasti pengen tahu banget Instagram atau akun-akun yang bisa dipergunakan sebagai metode jual beli gitu ya di sini ya. Kalau mau order kemana sih Kak kira-kira nih? Ke Instagram boleh, nanti Instagram. di Dapur Tarala ini ada. Oke, oh ya tuh ya, Ya, dapur Instagramnya. tralala ya teman Pro 2. Atau nanti bisa ke WA saya, ada di link bio-nya Instagram. Oke. Bisa klik aja. Jadi intinya kamu langsung aja cek Instagram, langsung follow aja, ada link bio di sana ya. Bisa terkoneksi langsung sama Kak Yuni di situ loh teman Pro 2. Pokoknya bisa orderan di situ gitu loh ya. Tapi kalau secara aplikasi-aplikasi yang itu yang ijo-ijo gitu Saya misalnya. ada sih Kak, tapi sekarang belum nemu admin yang pas untuk mengelola. Kemudian juga ekspedisi Kak. Iya. Jadi kita kadang terkendala ekspedisi yang tidak kerjasama. Jadi mungkin insya Allah kedepannya kita akan buka, sudah ada tapi belum aktif aja. Iya, Sampai iya, ditegur iya. sama toko oren. Kalau nggak aktif lagi ya. Iya kan, ditanya loh ini Iya. kemana ya. Oke, tapi benar-benar setelah itu bakal ada lagi karena kita yakin Iya. banget ini makin banyak akun-akun ya gitu sebagai admin ini makin banyak juga pasti peluang Iya. untuk banyak customer lagi yang bakal nambah nih setelah ini teman Pro 2, amin. Oke, ini baru sedikit yang kita bahas, nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal cari tahu strateginya juga seperti apa. Tadi tantangan udah ketahuan kan, ternyata menantang juga
sambil kerja, sambil usaha, menjalankan peran seorang ibu rumah tangga gitu kan ya. Nggak gampang. Mahasiswa lagi nyusun pula. Ya ampun. Stres banget gak sih kak? Tapi bisa bagi waktu tuh luar biasa. Nanti kita bakal langsung aja untuk ngobrol lagi sesi selanjutnya. Dan buat teman berdua yang pengen tanya-tanya juga langsung aja bisa chat kita ya di 0816 1106916 atau kita juga live streaming di YouTube channel RRI Palembang Official. Silakan kamu langsung aja ke live chatnya kita ya, atau juga RRI Digital juga bisa ke live chatnya. Ya udah, kita rehat sebentar ya Kak Yuni. Oke. Setelah ini balik lagi buat bacain chatnya kamu teman berdua dan juga bakal tanya-tanya lagi ngobrol lebih lanjut dengan ownernya Pempek Dapur Tralala ini ya. Pagi hari menyapa
teknik membuat empek-empek. Wah jago banget. Percaya gak sih kita yang orang Palembang malah belajar gitu loh dari Kak Yuni ini gimana ceritanya ya gak sih? Sampai di mana belanjanya kita tanya-tanyain aja dari tadi sih ya teman Pro 2. Tapi emang asli beneran Kak Yuni ini gak pelit banget ilmu, malah menjanjikan pada kami untuk memberikan resepnya nanti. Asik, luar biasa banget sih. Tapi ya lo teman Pro 2, apalagi buat kamu yang mungkin akan merintis atau baru tahap belajar untuk bikin empek-empek, ternyata banyak hal-hal, cara-cara yang ya simpel-simpel tapi kita belum tahu gitu loh ya. Tadi pas aku sekilas nanya-nanya sama Kak Yuni, sampai yang ternyata misalnya pakai keramik, ya kayak gitu-gitu loh teman Pro 2. Kita nggak ngemikir ke arah sana gitu kan ya. Mendahulukan garam dulu atau sagu dulu atau ikannya gimana dulu, itu juga harus ada trik-trik tersendiri berarti ya Kak Yuni ya. Iya. Iya Nggak kan? boleh asal semua langsung masuk ke perut gitu. Iya. Nanti keras Kak. Iya tapi bener banget nih, kelamaan diuli kalau bahasa kita kan ya. Iya. Ternyata juga tidak menggunakan tangan juga termasuk salah satu cara yang ini ya Kak ya. Ada media lain gitu loh ya teman Pro 2. Tuh kan banyak hal-hal simpel yang kadang kita nggak tahu ternyata memang hasilnya beda. Kalau pertanyaannya kenapa kalau bikin pempek jadi keras, kok rasanya jadi aneh misalnya. Ya mungkin cara-cara awalnya yang kamu agak sedikit keliru ya. Tapi Kak Yuni mendapatkan semua itu ketika memang kursus sebelumnya ya. Jadi tahu Ya, banyak ada juga di kan. kursus ada juga yang kita dapatkan setelah kita membuat. Itu kan ada hal-hal yang kita di luar. Kita beli ikan nih direkomendasi. Oh kita beli ikan di sana nih. Pas dicoba kok jelek. Iya Terus kan. gula, saya pernah udah bikin cuko banyak, ternyata pahit gulanya. Iya loh. Akhirnya kan tidak bisa dikonsumsi, apalagi sayang dijual banget. kita nggak berani. Maksudnya, Betul. Iya, jadi ada aja apa namanya kendala untuk bahan baku tuh itu yang harus kita memang nggak bisa keserahkan ke karyawan kita sendiri, memang harus. Betul, dan memang si bahan baku ini akan menentukan hasil dan kualitasnya Betul, juga ya Kak iya. Yuni ya. Makanya mungkin kayak Kak Yuni lebih milih sendiri aja ya maksudnya ya, biar Iya. belanja sendiri aja sih, milah-milah sendiri aja gitu kan ya. Gitu, jadi memang ada beberapa hal yang memang tetap dilakukan sama Kak Yuni sendiri gitu kan, walaupun Iya. punya pegawai sebenarnya gitu. Salah satunya dari memilah dan memilih bahan-bahannya gitu loh. Dan tadi aku salut banget Kak Yuni tetap aja memilih dengan barang-barang atau bahan yang walaupun harganya agak mahalan dibilang tadi Iya. kan, tapi yang penting kualitasnya bagus dan tidak pakai MSG-an gimana-gimana juga loh ya teman Iya. Pro 2. Luar biasa banget gak sih? Soalnya kan kita makan sendiri juga Kak. Iya untuk kan, anak-anak. Iya. tuh ya teman Pro 2. Sekarang kan kita kadang-kadang suka yang aduh agak susah ya kalau seandainya beli jajanan yang nggak ada MSG segala macam. Jangan salah, pempek dapur tralala nggak pakai MSG-an loh ya teman Pro 2. Tidak berlebihan sih, pokoknya enak banget kalau aku bilang ya. Karena mau makan sendiri juga dari dulu sama Kak Yuni kan. Tuh luar biasa nggak sih teman Pro 2? Jadi nggak perlu ragu untuk mencicipi kuliner dari pempek dapur tralala ini karena udah bersih, higienis, bahan-bahannya premium juga ya, nggak pakai MSG macem-macem gitu kan ya. Luar biasa banget sih Kak Yuni. Wow. Kita juga lagi ada promo nih Kak. Apa tuh Kak? Enak Kalau banget nih. untuk pengiriman ke Jabodetabek nih karena kemarin kita kan orang muslim nih Maulud Nabi, saya kasih promo untuk pembelian minimal 169.000 atau 16.9 ya. Jadi Oh iya, itu kita kasih Masya promo Allah. free ongkir untuk ke Jabodetabek. Wow, Jabodetabek free ongkir. Iya. Luar Nanti biasa loh boleh deh ya. main ke Instagram kita ya. Klik aja. Oke. Jadi 169.000 belanja dari situ aja udah bisa dapat ongkir gratis ya, free Iya. ongkir untuk Satu Jabodetabek. hari sampai insya Allah, biasa. Masya Allah, luar biasa loh. Itu promonya sampai kapan nih Kak berlakunya? Sampai akhir bulan September ini. Oh, jadi selama September ini sampai akhir bulan ya. Silakan kamu manfaatkan promonya ini teman Pro 2 ya. Karena sepanjang September free ongkir untuk Jabodetabek tapi belanjanya 169 minimal ya Kak ya. Minimal perbelanjaan 169.000. Menggiurkan sekali nggak tuh ya teman Pro 2? Oke, kita ke pertanyaan udah masuk aja ke WhatsApp Pro 2 FM 081611000916. Katanya kayak gitu ya. Oke, katanya Kak Yuni salam kenal aja. Kasih trik dong gimana caranya bikin pempek yang enak banget gitu kayak gitu. Oh, kita dapat trik duluan, maaf ya tadi. Kalau triknya resepnya sebenarnya banyak ya. Di YouTube di mana hampir sama semua. Cuman triknya adalah jangan dimasukkan garamnya bareng dengan bumbu yang lain. Nah, itu. Iya. Itu yang aku baru tahu. Iya. Garamnya nanti setelah bumbu setelah kita masukkan, mesti kakak misalnya ada yang pakai gula, ada yang memakai mungkin apa namanya Bawang bawang putih, gitu. bawang putih. Nah baru garam. Jadi garam itu sebelum masuk sagu.
Nah, itu 52. Jadi supaya tidak keras. Heeh. Iya, Kemudian iya. ketika masuk sagu pun nggak boleh diaduk-aduknya sampai sekuat tenaga dan Bener. cukup dengan sepenuh hati Iya, saja mau. dibolak-balik. Dan itu nggak pakai media tangan langsung ya kak ya? Boleh pakai kalau kita kalau masih belajar dulu kita pakai aja apa namanya Centong. centong, Kok centong centong? kayu apa centong nggak apa-apa di kita balik-balikin sampai dia tercampur sendiri. Oke. Jadi jangan pakai tangan sampai kayak mau nyuci. Bener gitu, Kak, ya. loh, bertenaga banget ya Allah, biasa nyuci, ya kan, ngeri banget ya. Iya. Ini berasa papan gilesan ya, ternyata bukan loh padahal. Iya. Jadi perlakukan adonan itu dengan penuh kasih sayang, pelan aja. Nah gitu, Iya. dibilang sepenuh hati tadi kayak Sepenuh gitu ya hati. teman Pro Jadi, 2. Insya Allah nggak akan keras. Oke. Kalau kak bumbu-bumbu semua hampir semua sama. Ada yang cuman tekniknya itu yang mungkin. Oke. ya pelajari. Nah, Iya. ini nih ya. Jadi lebih ke teknik dan dengan salah teknik ini mempengaruhi hasil loh ya nanti Iya, ya. betul. Kalau bilang enak banget deh pempeknya lembut, iya karena tekniknya yang bener gitu sih ya teman Pro 2. Jadi teknik itu yang harus dikuasai juga ya. Ini Laras nih Radial tadi sempat nanya, katanya kayak gitu sih. Jadi itu triknya loh. Oke. Oh iya, perbandingan antara sagu sama ikan katanya. Langsung spesifik Jadi pertanyaannya. kayak chef ya saya. Iya loh, langsung ini kelas online kita belajar hari ini ya. Kalau kami 1 kilo ikan sagunya 700 gram. Wah enak banget pasti. Iya. Aku bisa merasakan ini enak banget karena banyak ikannya. Iya. Oke, Jadi logo. itu yang komposisinya. Kalau sagunya kita pakai sagu yang standar yang banyak, sagu tani. Itu aja. Wow, ini pasti enak banget nih 700 gram untuk sagu ya. 1 kilo ikan, kebayang nggak sih teman Pro 2 enaknya itu seperti apa? Asik banget ya. Oke deh. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari Nurul. Katanya mau nanya gimana cara bikin cuko yang enak. Wah, Oh, cuko ya. cuko dan cuko tengah duo ya. Wow, gimana nih? Kalau cuko juga sama dengan resepnya sih sama Kak. Hanya cuko itu kan ada orang yang seneng pakai asem. Kalau saya nggak pakai asem. Oh. Saya pakai jeruk kunci saja untuk asem. Oh jeruk, Iya. oke. Ya, jadi karena kan saya sendiri tuh kalau kena asam itu agak sakit gigi saya. Oh Sama iya sih perut, memang iya. Jadinya kita pakai jeruk kunci. Kalau komposisinya dalam 1 kilo gula batok, kita pakai cabenya itu 125 gram. Saya pakai cabenya Rawit ya? cabai rawit dusun. Tahu kan yang kecil-kecil Kak? Oh iya kecil, iya Itu, tahu. hijau kecil Iya ya. tahu yang Ya, kecil tapi ya. kalau mau pengen pedes mungkin boleh di mix pakai cabai setan. Iya cabai setan, cabai burung Boleh. ya, misalnya di mix ya. Iya. Yang pasti kemudian bawang putihnya kita pakainya 90 gram. Ya. Oke. Itu untuk cukup garamnya cukup 1 sendok untuk dalam 1 kilo gula batok. Oke. Nah, kalau gula itu kan kadang kan ada yang bersih, ada yang enggak ya Kak ya. Jadi gulanya kita rendam dulu dengan air yang untuk masak, kemudian kita saring dulu. Nah, setelah dia terendam saring, kita baru masak di dalam kompor. Oh Itu aja. iya. Biar nanti kita pas sudah masuk, kan sayang nih udah masuk cabai, bawang putih, terus nanti kita saring lagi. Kalau saya sayang karena itu yang bikin enak. Iya sih. Cukonya makin lama makin lekoh Bener, rasanya. tapi katanya. bener Iya. loh. Ternyata penyaringan tuh bukan akhir ya kak, jangan di Bukan. akhir ternyata nih ya. Iya. Di awal aja dulu, tapi sebelum masuk yang rombongan bawang putih, Iya. sebelum itu ya kak ya. Karena kan kadang kan di dalam gula batok, apalagi kita kalau beli di pasar nih Kak, itu dalamnya suka ada bukan kotoran apa Kak, misalnya ada serat-serat kan dia pakai batok kelapa itu kan ada seratnya masuk iya, dan benar. sebagainya. Nah itu yang kita mau bersihkan. Tapi kalau kayak saya ini kan cabai-cabainya masih ada nih biji-bijinya kelihatan. Iya, Jadi tetap kita masukkan ini. Aduh enak banget Iya. sih, ya ampun teman Pro 2 kalau kamu juga Belum ngeliat makan ya, ya. Kak, ya? Bener loh, mana belum makan, ya pas banget gitu kan ya. Sama tuh Kak Ita juga tadi udah ngeker kita kayaknya. Enak banget ya teman Pro 2 ya. Tapi memang sensasinya cukanya itu kalau seandainya ada yang biji-biji cabai itu lebih enak sih kalau aku bilang Kak. Iya. Lebih natural aja sih kesannya. Gitu Nurul ya, udah terjawab saya ya pasti ya. Kita ke yang selanjutnya nih ada Yogi. Mau nanya katanya, gimana cara ordernya gitu, belinya di mana? Terus harganya bersahabat nggak nih kira-kira? Wah. Oke, kalau order tadi balik ke Instagram ya Instagram Kak Yogi, aja, di dapur tralala DAPOE
Dapoer gitu ya. Tralala. Nanti di situ ada klik link bio untuk WA-nya, kakak bisa klik di situ atau DM. Nanti saya balas. Oke deh. Untuk harga kita mulai dari per pack itu ada yang 40.000 isinya 20, itu yang paket ekonomis. Sudah plus cukup. Oh, enak banget nih. Ya, cocok kalau mau kirim-kirim untuk. Tapi bener, berarti harganya terjangkau loh teman Pro 2. Ya. Ya dengan ikan yang dibilang tadi lebih banyak daripada sagunya, kamu tahu kan berarti gimana rasanya ini ya. Dengan cuko yang bersih pastikan ya, harga segitu tuh benar-benar terjangkau banget. Wah beneran sih teman Pro 2, enak banget nih ya. Kalau mau jadi reseller juga boleh. Silahkan. Oh tuh kan menerima banget nih, menerima banget. Oh ditanyain gimana caranya jadi reseller? Kalau reseller kita nggak ada Langsung persyaratan berjalan. khusus sih sebenarnya. Pertama order reseller tuh harganya kita kasih 500.000 minimal order. Nah selanjutnya nanti boleh apa namanya biasanya sih lebih mereka. Jadi pertama 500.000 untuk order pertama jadi reseller. Nanti untuk syarat-syaratnya boleh ke DM saya. Oke, Syarat pokoknya bisa aja. Pokoknya intinya langsung aja follow dulu Instagramnya Dapur Tralala ya. Pokoknya zona komunikasinya kamu sama Kak Yuni di situ deh teman Pro 2 ya. Bisa nanya-nanya, bisa mau berguru sekalian tadi bilang. Banyak loh yang berguru ternyata ya. Nanya dulu berapa takaran-takaran gitu kan. Oh kita aja berguru tadi sebenarnya bentar lagi dapat resep nih malah habis ini ya. Oke deh. Gak apa-apa Kak, itu ilmu yang bermanfaat ya. Iya loh. Jariah. Makanya aku bilang salut banget sama Kak Yuni. Di antara sekian banyak yang kadang-kadang membuat itu sebagai resep rahasia, tapi Kak Yuni tidak merahasiakan semuanya ya. Luar biasa nih. Ilmu yang bermanfaat banget loh kalau aku bilang ya. Amal jariah nih Kak Yuni ya jadinya. Oke, kita ke yang terakhir dulu kayaknya karena waktu kita udah makin mepet aja ya teman Pro 2. Di sini ada Putra. Waduh, cowok-cowok juga ikutan nanya nih kayaknya ya. Wow, katanya enak banget pempek, aku suka banget ya bilang kayak gitu. Untuk pengiriman luar kota bisa nggak sih ke Sulawesi? Oke, Sulawesi Sulawesinya mana dulu? Kalau kita pernah paling jauh ke Manado. Tapi itu bisa. via JNE ya. Ongkos kirimnya memang lumayan ya, 50.000 per kilo, tapi worth it lah, kakak pasti sesuai lah dengan harga dan rasa. Iya. Benar ya. Oke. Bisa, kalau itu ibu kota provinsi kita bisa. Iya, Kalau selagi ibu untuk kota yang ya. apa namanya di luar ibu kota provinsi kita belum berani, takutnya nanti kakaknya kecewa. Iya sih, pokoknya selagi dia ibu kota provinsi, kota besarnya mungkin bisa ya kayak. Cuman kalau daerah-daerah agak jauh, kayaknya belum dulu ya, kayak yang agak jauh-jauh ke sana ya. Iya, yang kan estimasi pengiriman tuh kalau maksimal 3 hari kita masih bisa lah ya. Kalau lebih dari itu kita belum berani. Mungkin bisa, tapi kita nggak takutnya kakaknya kecewa. Iya, takutnya ada perubahan-perubahan Ya, juga ada gitu ya perubahan kak ya. rasa, iya. Itu deh, jadi gitu. Waduh, kayaknya udah mau ngirim sampai ke Sulawesi nih ya. Oke deh. Sayang banget waktu kita tinggal sedikit lagi nih teman Pro 2, dan aku yakin kamu pengen tanya-tanya lebih banyak sebenarnya, tapi karena waktu kita tinggal sedikit lagi di akhir obrolan mungkin kita pengen banget denger nih pesan apa yang pengen banget Kak Yuni share ya bagi buat teman Pro 2 kita, apalagi yang baru mau memulai usaha. Ada yang sambil kerja juga mungkin kayak Kak Yuni yang katanya impossible sih bisa jalan dua-duanya, tapi ternyata tidak ada impossible. Kak Yuni jalan 4-4-nya, bukan 2-2 lagi tadi dibilangnya 4 peran sekaligus ya. Gimana nih, apa pesan yang pengen disampaikan Kak Yuni? Buat teman-teman yang pengen buka usaha, kalau mau nanya usaha apa sih yang bagus, usaha yang bagus adalah usaha yang dimulai. Gitu. Jadi nggak perlu tanya usaha yang kita lakukan adalah usaha yang senang dengan passion kita, dengan hobi. Jadi kalau misalnya mau menjalankan usaha dengan bekerja, lakukan yang sesuai dengan hobi. Jangan tinggalkan dulu pekerjaannya. Iya loh, bener-bener Karena ya. kan kita karena di usaha itu tidak selalu Kak kita akan dapat tuh bagus terus, besar terus. Kadang ada kalanya kita akan ada di bawah, dan pekerjaan kita itu membackup kita untuk tetap bisa menggaji karyawan. Itu kalau saya. Betul. Tapi betul sih ya kayak gitu juga, karena nggak selamanya akan di atas ya Kak ya, dibilang tadi kan berputar nih. Kalau pas ketiban lagi sedikit agak sedikit ya gitu kan Kak ya, tetap bisa bergaji karyawan. Wow, ini luar biasa loh tipsnya. Terus kalau dibilang soal strateginya Kakak untuk tetap oke banget sampai sekarang gitu melakukan usaha kuliner ini, apa nih strategi yang udah Kakak lakukan? Kalau kita yang pasti menjaga kualitas. Yang kedua, kalau saya kan masih melakukan banyak sendiri ya. Jadi dari saya sendiri saya juga harus tetap sehat. Makanya saya harus olahraga gitu. Supaya kalau Kak saya sakit gimana saya membagi waktu 4 tadi ya Kak ya. Iya lompat tadi itu banyak banget sih, 4 aktivitas ya luar biasa. Jadi kita harus tetap sehat gitu ya, tetap bugar aja nih Kak Yuni ya.
Semoga tetap sehat aja karena kita tahu banyak banget nih yang menantikan pempek dapur Tralala ini, resellernya udah nunggu, customer udah pada nunggu, pegawai juga pasti bergantung banget juga di situ ya nggak Iya. sih Kak Yuni ya, makanya harus tetap sehat dan semangat terus aja buat Kak Yuninya ya. Termasuk sehat dan semangat juga untuk kasih tips dan juga share banyak banget hal positif buat teman Pro 2 juga untuk hari ini. Terima kasih banget buat Kak Yuni. Ya, sama-sama Kak. Oke, tapi sekali lagi nih, kalau mau order, kalau mau tanya-tanya segala sesuatu, tadi kemana aja Kak? Boleh ke Instagram kita, Dapur Tralala. Nanti di situ ada, klik aja link bio WA kita. Oke, jadi intinya langsung kamu klik, kamu cari dulu ya. Kamu search yang namanya Dapur Tralala ya, pempek Dapur Tralala. Kemudian kamu follow. Di situ ntar kamu bisa ngobrol panjang lebar sama Kak Yuni. Iya, jadi Oke. ejaannya Delta Alpha Papa Oscar Eko Romeo _ Tralala. Oh iya bener, jadi dapoer bukan dapur ya, dapoer tulisannya, Dapur Iya. Tralala gitu sih teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yuni, hari ini sangat bener-bener membantu banget, bener-bener bermanfaat, aku yakin banget. Apalagi buat teman Pro 2 sedang menjalankan peran ganda gitu kan, dibilang tadi bekerja iya, usaha juga iya, ibu rumah tangga iya ya, dan mahasiswa juga iya. Itu Kak Yuni berarti ya. 4 peran langsung tadi ya. Jadi tetap aja nih, tetap bisa semangat aja. Kita harus tiru semangatnya Kak Yuni yang bisa menjalankan 4 peran sekaligus, tapi semuanya alhamdulillah sukses. Amin. Amin. Ya, Kak. Ya, semangat ya untuk semua. Harus Ya. semangat banget ya. Oke, terima kasih buat Kak Yuni sekali lagi. Semoga semakin sukses aja, semakin banyak Amin. memberikan edukasi buat semuanya juga pasti ya. Oke. Oke, sehat selalu Kak Yuni. Terima kasih. Sama-sama Kak, salam sehat juga. Sehat selalu ya, dadah. Seru banget gak sih udah ngobrol sama Kak Yuni Eka. Aku mau udah seneng banget karena banyak banget edukasi yang bisa aku dapetin. Dan aku yakin teman Pro 2 juga udah ketiban ilmu-ilmu manfaatnya gitu kan ya. Setelah ini aku pengen icip-icip pempek yang menggoda itu. Kalau kamu lihat di YouTube dari tadi aku udah menggoda-goda banget tuh pempek. Aku akan segera mengeksekusi. Kak Ita, ingat pembagian kita ya logo. Aduh ya udah kalau gitu teman Pro 2, Resti Chandra mau pamit dulu untuk ajang nguliner ngobrol usaha entrepreneur. Tapi tenang aja, aku bakal terus nemenin kamu semua ya buat edisi hari ini. Masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.